izin dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Taruna utama Sarlan Alberto Marani, STB 4305, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas A. Sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu tentang Badan Layanan Umum pada bab 11, mata kuliah Hukum Keuangan Negara. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang apa itu pengertian daripada Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum merupakan bagian tak terpisahkan dari Kementerian Negara, lembaga pemerintahan non-Kementerian Negara, atau lembaga negara yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara secara mandiri. Dalam melakukan kegiatan Badan Layanan Umum didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Kemudian adapun tujuan daripada Badan Layanan Umum tersebut. Apa sih tujuan daripada Badan Layanan Umum ini? Akan saya jelaskan. Badan Layanan Umum dibentuk agar instansi pemerintah dapat memberikan layanan maksimal kepada masyarakat tanpa ketergantungan dengan dana pemberian pemerintah. Contohnya yaitu seperti APBN, APBD, dan maka dalam praktiknya Badan Layanan Umum memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang maupun jasa tanpa mengedepankan upaya meraup keuntungan. Jadi di sini Badan Layanan Umum dia bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa. Dan Badan Layanan Umum juga tidak mengedepankan upaya meraup keuntungan atau mencari keuntungan daripada pelayanan yang diberikan. Kemudian adapun asas-asas Badan Layanan Umum. Di sini saya mencantumkan 3 poin asas-asas tersebut. Yang pertama yaitu BLU tidak terpisah dari Kementerian Negara, lembaga pemerintahan daerah sebagai institusi induk. Karena Badan Layanan Umum merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian, negara, lembaga, pemerintah daerah, maka status hukum BLU atau Badan Layanan Umum tidak terpisah dari Kementerian Negara, lembaga, pemerintah daerah sebagai instansi induk. Kemudian asas badan yang kedua yaitu Badan Layanan Umum beroperasi sebagai unit kerja kementerian, Kementerian Negara, lembaga, pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. Kemudian asas badan yang kedua yaitu asas yang ketiga yaitu BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Meskipun demikian, Badan Layanan Umum dapat memungut biaya kepada masyarakat juga sebagai imbalan atas barang atau jasa yang disediakan, layanan yang diberikan gitu. Jadi imbalan atau barang dan jasa layanan yang diberikan ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Kemudian adapun persyaratan untuk Badan Layanan Umum tersebut. Di sini ada persyaratan yang saya masukkan, yaitu ada 3 persyaratan yang saya cantumkan di PowerPoint saya. Yang pertama yaitu persyaratan substantif, yang kedua persyaratan teknis, dan yang ketiga persyaratan administratif. Akan saya jelaskan yang pertama persyaratan substantif. Jadi persyaratan substantif itu yaitu instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan pertama itu penyediaan barang dan jasa atau layanan umum, yang kedua pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum, dan atau yang ketiga pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi atau pelayanan kepada seluruh masyarakat. Kemudian persyaratan yang kedua yaitu persyaratan teknis,
di mana poin pertamanya yaitu kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui Badan Layanan Umum sebagaimana direkomendasikan oleh Menteri atau pimpinan lembaga atau kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya. Dan yang poin kedua, kinerja keuangan satuan atau kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan Badan Layanan Umum. Dan persyaratan yang ketiga yaitu persyaratan administratif, di mana pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja, pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat, atau pola tata kelola, rencana strategis bisnis, laporan keuangan pokok dan standar pelayanan minimum, dan laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Kemudian adapun pertanggungjawaban keuangan Badan Layanan Umum tersebut, di mana Badan Layanan Umum menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan seperti yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan. Laporan keuangan yang dibuat oleh Badan Layanan Umum terdiri dari neraca, laporan aktivitas atau operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian adapun tata kelola Badan Layanan Umum, di mana tata kelola ini di dalam sistem keuangan negara telah terdapat skema tata kelola Badan Layanan Umum yang dapat menjadi tangan pemerintah untuk menyediakan layanan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan optimalisasi fenomena kelas tengah maupun kelas menengah dan bonus demografi. Perlu kita pahami bahwa kondisi layanan tersebut belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pemerintah tersebut, di mana pangkal permasalahannya adalah tata kelola. Di poin ini menawarkan solusi bagaimana mengembangkan tata kelola Badan Layanan Umum untuk menciptakan institusi-institusi yang menjadi katalisator bagi pengembangan daya saing bangsa dan peningkatan total factory productivity atau TFP. TFP merupakan residual dalam perhitungan-perhitungan ekonomi, namun merupakan faktor utama yang memberikan nilai pengganda pada input. Peningkatan TFP ini yang akan disasar sebagai tujuan utama pengembangan tata kelola Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum juga diharapkan tidak sekedar sebagai format baru dalam pengelolaan anggaran negara, tetapi Badan Layanan Umum juga diharapkan untuk menjuburkan wadahan baru bagi pembaruan manajemen keuangan sektor publik untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat ketika instansi pemerintah berkehendak menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Berarti kelembagaan pejabat, pengelola, dan kepegawaian yang berada di dalamnya dilakukan penataan berdasarkan struktur yang dikenal dalam Badan Layanan Umum. Penataan itu harus dikelola secara profesional dan efisien agar tujuan Badan Layanan Umum berupa memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terlaksana secara menyeluruh di seluruh masyarakat. Sekian hasil daripada tugas yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.